Lanjut ke pedagang besar farmasi, kita kupas lagi tentang apa sih itu PBF supaya kalian tidak bingung. Jadi menurut keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 119 garing Menkes garing 9 garing 2002 tentang pedagang besar farmasi. Pedagang besar farmasi itu adalah badan hukum perseroan terbatas atau koperasi yang memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita bahas dulu dari pengertiannya ini. Jadi PBF atau pedagang besar farmasi itu adalah badan hukum. Badan hukum berarti dia dinaungi oleh hukum. Berarti ada penanggung jawabnya nih yang menanggung jawab dalam proses penyaluran obat. Jadi badan hukumnya itu dalam bentuk perseroan terbatas atau kita sebut dengan PT atau dalam bentuk koperasi yang sudah memiliki izin. Nah, jadi ada izinnya nih. Jadi PBF ini harus ada izin dalam penyalurannya. Kalau ada izin berarti karena dia bisa menyalurkan berbagai obat, jadi harus ada penanggung jawabnya yaitu apoteker. Untuk melakukan pengadaan. Nah, pengadaan, kemudian penyimpanan. Nah, jadi pedagang besar farmasi ini bisa melakukan pengadaan, penyimpanan, jadi dia mempunyai wadah untuk menyimpan obatnya, penyaluran perbekalan farmasi, yaitu menyalurkan tadi nih, menyalurkan obat-obatnya ke apotik, ke rumah sakit, ke puskesmas, ke toko obat berizin dalam jumlah besar. Jadi PBF ini mempunyai obat-obat dalam jumlah besar. Jumlahnya banyak, tidak sedikit. Kalau di apotek-apotek kan itu masih sedikit. Kalau di PBF itu sudah dalam jumlah yang sangat besar. Nah, di dalam PBF pun itu penyimpanannya sangat diatur. Ada peraturannya. Di sini ada sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Maksudnya di sini adalah yang pertama harus ada penanggung jawab. Kemudian dalam proses penyimpanan pun harus sesuai dengan persyaratan. Jadi misalkan nih ada obat A, itu harus disimpan di suhu ruangan. Harus suhu terkendali, harus suhu 25-30 saja. Jadi harus diatur suhunya, bagaimana caranya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ada juga obat yang harus disimpan di chiller, suhunya 2-8 derajat. Ada juga vaksin yang harus disimpan di -20 sampai -10. Jadi harus diatur nih suhunya sekian. Kelembapannya harus sekian. Tidak boleh ada tikus, tidak boleh berdebu, tidak boleh kotor. Dan obat-obatnya itu tidak boleh langsung bersentuhan dengan lantai dan lain-lain. Jadi banyak sekali aturan-aturan menjadi PBF ini. Bukan hanya misalkan PBF itu hanya menyimpan obat dalam jumlah besar langsung disalurkan. Nah, tidak seperti itu, tapi dia juga harus menjamin bahwa mutu obat yang disimpannya itu masih sesuai dengan standar. Jadi dia harus melakukan penyimpanan obatnya harus sesuai dengan standar dan sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi itu adalah gambaran dari PBF. Jadi PBF itu seperti gudang, tapi gudangnya ini adalah gudang yang bersih, bukan gudang yang kotor. Jadi gudangnya harus bersih dan harus tersusun rapi. Nah, itu adalah PBF. Kegunaan pedagang besar farmasi atau PBF itu adalah untuk melakukan pengadaan seperti tadi yang sudah dijelaskan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi baik dalam jumlah kecil maupun besar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Jadi pedagang besar farmasi ini atau di PBF ini dapat menyalurkan obat ke rumah sakit, apotik, atau unit pelayanan kesehatan lainnya. Jadi ini unit pelayanan kesehatan ini dia beli obatnya itu langsung ke PBF. PBF itu dapat obatnya dari mana? Dari industri tadi, dari produsen atau industri farmasi. Nah, dari situ. Jadi dari industri dia ke PBF, dari PBF baru ke rumah sakit, apotik, dan unit pelayanan kesehatan. Tidak boleh setelah dari rumah sakit ini, baru ke konsumen atau ke pasien. Tidak boleh dari PBF langsung ke pasien. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini adalah persyaratan pedagang besar farmasi. Yang pertama harus dilakukan oleh badan hukum. Jadi harus berbentuk badan hukum. Seperti perseroan terbatas, koperasi, perusahaan nasional, atau kerjasama dengan perusahaan asing. Kemudian memiliki NPWP, jadi harus bayar pajak terus. Memiliki izin tenaga kefarmasian yang bekerja penuh. Anggota direksi tidak terlibat dalam pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang farmasi. Kan nggak mungkin ya, misalkan anggota direksinya itu pernah masuk penjara karena penyaluran obat dengan ilegal. Jadi itu tidak boleh ada pelanggaran perundang-undangan. Kemudian harus memperhatikan syarat mutu produk. Jadi jangan sampai nanti menyimpan obatnya sesuai atau semau kita. Jadi misalkan meletakkan obatnya di lantai atau berdebu atau suhunya tidak kita perhatikan. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus memperhatikan syarat mutu produk. Lalu produk diperoleh dari sumber yang sah. Jadi sumber yang sah ini maksudnya harus dibeli langsung di tempat industri farmasi yang sudah memiliki izin. Jangan sampai nanti PBF-nya belinya di pasar, misalnya pasar gelap. Di mana pasar gelap itu yang jual obat-obatan ada yang palsu, kejaminan keasliannya tidak tahu. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau yang dijual dari pedagang besar farmasi ini, insya Allah itu sudah dari sumber yang sah, sudah asli. Kemudian memiliki bangunan sarana yang memadai, seperti gudang dapat menjamin produk. Jadi gudangnya juga harus memadai, jangan sampai nanti gudangnya sempit atau tidak bisa menyimpan obatnya, atau tidak bisa atau gudangnya sangat terlalu panas. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus diatur bagaimana gudangnya itu dapat menjamin mutu produk supaya tidak rusak. Kemudian gudang dan kantor dapat dipisah dan mudah diawasi oleh direksi. Jadi gudang sama kantor itu nggak boleh gabung, harus dipisah. Jadi gudang-gudang, kantor-kantor. Jadi itu harus dipisah, tetapi harus mudah juga diawasi oleh direksi. Kemudian melakukan dokumentasi. Nah, jadi segala apapun yang dilakukan di PBF itu harus didokumentasikan, harus ada surat-suratnya dari penyaluran, pengadaan, penyimpanan, semuanya didokumentasikan karena nanti ini akan diminta pertanggungjawaban. Misalkan harus ada pelaporan, harus disertakan. Jadi tidak keteteran kalau ada dokumentasi ini. Kemudian kewajiban pedagang farmasi yaitu pertama harus mengarsipkan surat pesanan. Nah, ini kewajibannya ya. Jadi mengarsipkan surat pesanan. Surat pesanan ini didapat dari misalkan apotek ya. Jadi apotek kalau ingin beli obat dia harus buat surat pesanan. Nanti di PBF surat pesanannya itu kita lihat, oh ternyata dia butuh ABC, D, E, F, G. Jadi surat pesanannya ini harus disimpan, jangan dibuang. Disimpan biasanya itu sampai 5 tahun minimal. Kemudian membuat faktur penerimaan barang dari pusat. Membuat faktur penerimaan barang dari pusat, ini misalkan PBF-nya kita mengambil obat ke PBF agen. Jadi harus ada nih fakturnya, faktur penerimaan obat.
harus ada faktur. Kemudian faktur pengiriman dan penyerahan barang. Jadi tadi dari surat pesanan apotik ke PBF, nanti PBF akan mengeluarkan faktur. Ada faktur pengiriman dan penyerahan ini untuk memberitahu ke apotik, ini nih obat yang kalian pesan tadi, silahkan dicek. Di mana faktur itu ada nama obatnya, ada jenis, ada berapa jumlahnya, expirednya berapa, jumlah uang yang dibayar berapa, tanggalnya berapa, dan disertai tanda tangan, dan banyak hal lagi di dalam faktur tersebut. Kemudian membuat kartu persediaan atau disebut dengan kartu stok. Nah, jadi kartu persediaan ini satu jenis obat itu harus satu kartu persediaan. Misalnya di dalam PBF itu ada 1000 jenis obat, berarti kartunya juga harus 1000 buah. Misalkan obat paracetamol aja. Obat paracetamol itu berarti harus mempunyai kartu stok atau kartu persediaan. Jadi misalkan ada obat masuk paracetamol 10, ditulis di kartu tersebut berapa jumlahnya. Kalau ingin dikeluarkan atau didistribusikan ke apotek, ditulis lagi, misalkan mau dikurangi 10 kotak, kurangin lagi 10 kotak. Nah, seperti itu. Kemudian membuat laporan pendistribusian obat per triwulan. Ini adalah tata cara penyaluran pedagang besar farmasi. Jadi PBF, surat pesanannya itu ditandatangani oleh penanggung jawab PBF. Jadi misalkan PBF ini ingin membeli obat juga, dia harus menandatangani yang menandatangani surat pesanan untuk ke PBF agen itu adalah penanggung jawab PBF. Kemudian apotik, surat pesanannya, kalau ini di apotik ingin membeli obat ke PBF, surat pesanannya itu harus ditandatangani oleh apoteker pengelola apotik. Kalau rumah sakit butuh obat, berarti dia juga harus membuat surat pesanan. Nah, surat pesanannya ini ditandatangani oleh apoteker kepala instalasi farmasi rumah sakit. Instalasi lain yang diizinkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi yang diizinkan oleh Menteri Kesehatan. Mungkin sampai sana. Jika ada yang ditanyakan, silahkan beri komentar di kolom komentar.